Shalom. Dengan penuh ucapan syukur, marilah kita persembahkan puji-pujian kita kepada Allah yang menganugerahkan kesempatan bagi kita semua pada minggu ini untuk beribadah kepadanya walaupun di rumah masing-masing. Sebelum ibadah kita mulai, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Ia memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikuti Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi.
Kebutuhan bagi kita pada minggu ini adalah titah kelima, dan maksudnya titah kelima: hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita menganggap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri kita untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tetapkanlah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah, Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini sebagai epistel pada ibadah kita yang tertulis pada kitab Mazmur pasal 27 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-14.
Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Mu, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab tertentu. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernapaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat dan keuangan bisa kita baca di dalam brosur yang sudah disediakan. Kita bernyanyi.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Shalom. Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada minggu ini yaitu Injil Matius 20 ayat 29 sampai dengan 34, Matius 20 ayat 29 sampai 34. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikianlah bunyinya. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Demikianlah firman Tuhan. Saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa dalam nats ini kita yang pertama melihat bahwa Tuhan datang melalui Yesus Kristus yang terus berjalan-jalan berkhotbah dari satu tempat ke tempat yang lain, yang selalu diikuti oleh khalayak ramai untuk mendengarkan pengajaran daripada Tuhan Yesus dan untuk melihat keajaiban-keajaiban yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, berbagai mukjizat, berbagai penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan, bahwa kita mau melihatnya bahwa itu adalah kuasa daripada Tuhan Allah itu sendiri yang tidak dimiliki oleh siapapun. Saudari yang dikasihi oleh Kristus Yesus, maka dari situ mau menunjukkan bahwa kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus itu tidak perlu lagi diragukan, bahwa mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu merupakan sudah dilihat dan disaksikan oleh banyak orang, sehingga tidak lagi mengkhawatirkan akan berita tersebut. Kemudian dalam nats ini ada orang buta yang mendengarkan bahwa Yesus sedang berjalan melewati mereka, bahwa mereka banyak mendengar tentang Yesus, apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus. Terus dari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pokok yang kedua dari nats ini adalah orang buta yang beriman. Walaupun mereka buta dalam fisik ataupun tunanetra, tapi mereka banyak mendengar tentang Tuhan Yesus. Walaupun dalam mata mereka secara fisik buta, tetapi iman mereka tidak buta. Justru ketika mereka mendengarkan bahwa Yesus akan segera lewat dari mereka, lalu mereka terus berseru-seru kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apa yang ditunjukkan oleh 2 orang buta tersebut, bahwa mereka mempunyai iman yang membutuhkan Yesus Kristus itu sendiri, sehingga tepatlah seperti yang dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Walaupun mereka tidak melihatnya dalam mata fisik, tetapi iman mereka tetap mempercayai apa yang diperbuat oleh Tuhan itu sendiri. Kemudian dari sini justru
mau menunjukkan bagaimana mereka dalam kelemahannya, dalam keterbatasan fisiknya, tetapi oleh karena kepercayaannya, justru ia ingin mendapatkan Tuhan Yesus Kristus. Ia ingin mendapatkan pengasihan daripada Kristus itu sendiri. Mereka terus berseru, walaupun orang banyak menegur mereka. Mengapa mereka bersorak-sorai? Mengapa mereka berseru-seru? Mungkin orang lain berpikir bahwa dua orang tersebut sangat mengganggu karena seruan-seruan mereka. Tetapi keinginan mereka untuk sembuh, iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus justru mendapat belas kasihan daripada Yesus itu sendiri. Dan Yesus datang menanyakan kepada mereka, apa yang bisa kuperbuat kepadamu? Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebelumnya kita mau melihat bagaimana keberadaan orang buta bagi tradisi mereka. Dalam pemahaman mereka, orang buta adalah orang yang diasingkan, karena bahwa orang buta dianggap sebagai akibat dosa mereka ataupun akibat dari dosa orang tua mereka, sehingga orang buta tersebut terasingkan dalam masyarakat biasa, terasingkan juga secara mental, karena mereka adalah orang yang terbuang. Tentu orang buta tersebut setidaknya mengalami dua pergumulan. Mereka tidak dapat melihat dan mereka juga terasing secara sosial. Lalu Tuhan Yesus hadir, dan kehadiran Tuhan Yesus mengubah kehidupan mereka. Tuhan Yesus melihat iman mereka yang bereaksi. Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tentu iman Allah anugerah daripada Tuhan itu sendiri. Tetapi hal yang baik dalam menanggapi iman juga seperti yang diperlihatkan oleh orang buta ini. Ketika Yesus datang, maka ada reaksi daripada mereka, sehingga inilah yang disebut dengan iman. Saudari yang dikasihi oleh Kristus Yesus, ketika perjumpaan mereka dengan Tuhan Yesus, Yesus bertanya, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Bahwa ia telah datang merendahkan hatinya, mengambil diri sebagai posisi pelayan, maka dia memberikan yang terbaik bagi orang buta tersebut. Lalu yang ditunjukkan oleh orang buta itu adalah dengan menunjukkan permintaan yang sangat berharga. Bapak Ibu, saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bisa saja bagi orang buta yang mungkin sering kita lihat di luar, mereka meminta uang ataupun makanan pada umumnya. Tetapi orang buta ini memberikan suatu permintaan yang sangat berharga. Seperti Raja Salomo, ia tidak meminta hal-hal yang lain, tetapi ia hanya meminta hikmat. Lalu Tuhan memberikan hikmat, bahkan lebih daripada hikmat, kekayaan, kejayaan, kesuksesan, dan sebagainya. Maka orang buta tersebut tidak meminta uang, tidak meminta makanan, tidak meminta harta duniawi, tapi mereka meminta kepada Tuhan Yesus supaya mereka dapat melihat. Tentu dengan mereka dapat melihat, maka mereka bisa bekerja, mereka bisa melakukan aktivitasnya sebagaimana biasanya. Tentu dengan permintaan mereka tersebut adalah salah satu kebijaksanaan yang tepat. Meminta sesuatu kepada Tuhan adalah meminta yang paling berharga. Meminta sesuatu kepada Tuhan bukan sebatas kebutuhan-kebutuhan kita di dunia ini, tetapi mintalah kepada Tuhan sesuatu yang berharga, yang akhirnya nanti
Tuhan juga akan memakai hidup kita. Saudari yang dikasihi oleh Kristus Yesus, dari permintaan mereka untuk dapat melihat, lalu Tuhan Yesus berbelas kasihan kepada mereka. Lalu Tuhan Yesus menjamah mata mereka dan sembuh. Itulah keajaiban, itulah mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam nats ini secara langsung. Tetapi selain itu, bahwa Tuhan Yesus hadir sebagai penyembuh. Tuhan Yesus hadir sebagai pemulih, bukan dalam hanya fisik, tetapi juga mendamaikan mereka dengan kehidupannya tadi, mendamaikan mereka dengan status sosial yang terasingkan, mendamaikan kehidupan mereka yang selama ini dalam kegelapan. Lalu dengan hadirnya Tuhan Yesus, maka mereka dapat menikmati terang itu sendiri. Terus dari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dari hal ini mungkin kita bisa terinspirasi dari orang buta tersebut, bagaimana iman mereka menggerakkan mereka, iman mereka yang dibuahkan menjadi respon kepada Tuhan Yesus Kristus bisa menjadi teladan bagi kita semua, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bahwa segala sesuatu dipunyai oleh Tuhan, dan marilah kita berseru meminta kepadanya. Tetapi kita perlu mengingat, saudari yang dikasihi oleh Kristus Yesus, bahwa iman adalah anugerah daripada Tuhan itu sendiri, yang dimana kita sudah menikmatinya, yang dimana kita sudah menerimanya. Lalu kita dengan ucapan syukur, dengan hati yang mempunyai respon tadi, dengan hati yang terbuka tadi, itulah yang membuat iman yang sesungguhnya. Jadi saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, iman bukanlah sebuah alat yang kita pakai untuk mencapai keinginan kita, tetapi dalam iman juga adalah respon kepada anugerah Tuhan itu sendiri, respon kepada pemberian Tuhan itu sendiri, sehingga terjadilah mukjizat itu dalam kehidupan mereka. Jadi iman mereka menggerakkan mereka, iman itu menyembuhkan mereka, tetapi yang terakhir, iman itu membuat kehidupan mereka berubah. Supaya kita jangan mengabaikan ayat yang ke-34. Seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Akhirnya, saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam kehidupan, dalam mukjizat, dalam kesembuhan, dalam apapun cara yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita, akhirnya kita harus berkomitmen pada satu iman, lalu mengikuti dia. Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kalau kita mengatakan diri kita orang beriman, maka segala sesuatunya dalam perjalanan kehidupan kita harus berujung kepada mengikuti dia. Saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, marilah kita berseru kepada Tuhan dan beriman, dan tentu kita memberikan diri kita untuk senantiasa mengikuti dia. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas segala anugerah-Mu. Ya Tuhan, dalam firman ini Engkau menyembuhkan 2 orang buta. Tetapi lebih dari itu, Tuhan menyembuhkan kehidupan mereka, pergumulan mereka, kehidupan sosial mereka. Allah Bapa di surga, begitu juga dengan umat-Mu pada saat ini yang senantiasa merindukan kesehatan, yang senantiasa berseru kepada-Mu supaya pandemi virus corona saat ini segera berlalu. Ya Tuhan, dengarkanlah seruan kami, kasihanilah kami orang yang lemah ini, sehingga kami tetap berada dalam lindungan-Mu. Allah Bapa di surga,
Sadarkan kami selalu atas apa yang Engkau berikan kepada hidup kami, segala sesuatunya itu agar dapat kami pergunakan untuk mengikut Engkau saja. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami yang kami sampaikan dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Find the real me. So let's go. Seize the feeling. 'Cause you know it's time for the meaning. Now we show.